Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Mohon maaf dokter, izin mungkin suaranya bisa di-unmute terlebih dahulu. ya balik-balik. Saya ulangi ya. Hari ini kita akan membahas tentang aksi potensial yang sel saraf ya. Jadi membran sel saraf atau membran sel dari semua sel ya, ini berperan untuk mempertahankan kondisi muatan listrik di intrasel dan ekstrasel. Kemudian membran sel ini terdiri dari lipid bilayer, sehingga hanya partikel-partikel yang bersifat hidrofobik larut lemak saja yang mampus membran sel. Sedangkan eh, partikel yang kanal ion yang berperan untuk mengatur keluar masuknya ion dari dan keluar sel melalui proses difusi pasif atau difusi aktif. Masih ingat ya, difusi pasif? Jadi kalau partikel itu bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, itu difusi pasif. Kalau difusi aktif, partikel bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan membutuhkan bentuk PP atau energi. Sel yang mudah terangsang oleh sistem saraf disebut dengan excitable cell. Contohnya adalah sel saraf itu sendiri dan sel otot, baik otot rangka, otot polos, maupun otot jantung. Kanal ion positif ini hanya dapat dilalui oleh satu jenis ion yang bermuatan positif, sedangkan kanal ion negatif hanya dapat dilewati oleh satu jenis ion yang sifatnya atau yang bermuatan negatif. Maka dia disebut dengan kanal ion spesifik. Contohnya kanal ion natrium. Natrium itu muatannya positif, maka dia hanya bisa dilewati oleh ion natrium saja. Dia tidak bisa dilewati oleh ion kalsium atau kanal klorida yang sifatnya negatif, maka dia hanya bisa dilewati oleh ion klorida saja. Itu yang disebut dengan kanal ion yang sifatnya spesifik. Tetapi ada juga kanal ion yang bisa dilewati oleh beberapa ion yang berbeda ukuran tetapi tidak berbeda muatan. Contohnya kanal natrium dan kalium. Jadi selain ion natrium, ion kalium juga bisa keluar masuk dari kanal tersebut. Maka dia disebut sebagai kanal ion yang non-spesifik. Tetapi kalsium dia tidak bisa lewat kanal ion natrium dan kalium karena namanya aja cuma NaK ya. Jadi natrium dan kalium atau NaH positif berarti natrium dengan hidrogen. Lain-lainnya tidak bisa.
Kemudian kanal ion yang terbuka akibat adanya ikatan dengan reseptor ion. Reseptor di kanal ion namanya adalah ligand gate atau yang disebut juga dengan ionotropic channel. Jadi ligannya ini bisa berupa kalau di sistem saraf adalah neurotransmitter. Jadi apabila ada neurotransmitter, nanti dia akan berikatan dengan reseptor kanal, maka reseptor kanal ini akan aktif, kemudian dia akan terbuka, sehingga dia akan bisa memasukkan atau mengeluarkan ion, tergantung dari fungsi dari kanal tersebut. Kalau misalnya kanal natrium, maka apabila ada asetilkolin misalnya ya, kemudian berikatan dengan reseptor kanal ion natrium, maka kanal itu akan terbuka sehingga natrium yang ada dari ekstrasel akan masuk ke intrasel melalui proses yang disebut dengan difusi pasif. Ini yang disebut dengan ligand gate. Jadi harus diaktifkan oleh ligan atau neurotransmitter untuk suatu kanal ini aktif. Kemudian yang berikutnya adalah mechanical ion channel. Jadi secara normal kanal ini akan tertutup. Tetapi karena ada rangsangan mekanik, maka kanal ini akan terbuka. Contohnya misalnya ada panas, dingin, kemudian mungkin sentuhan atau getaran ya, dia akan menyebabkan kanalnya terbuka. Nah, dengan pembukaan kanal ini maka akan terjadi masuknya atau keluarnya ion natrium dan ion kalsium. Yang ketiga adalah voltage gauge ion channel. Artinya, kalau ada perubahan muatan elektrolit ya di ekstrasel maupun intrasel, ini nanti akan menyebabkan terjadinya pembukaan dari kanal. Jadi misalnya normalnya kanal natrium itu tertutup, tapi dengan adanya peningkatan kadar natrium di ekstrasel, maka dia akan menyebabkan terbukanya kanal natrium sehingga natrium akan masuk ke dalam sel. Atau misalnya kanal kalium. Jadi kanal kalium itu normalnya tertutup. Tetapi karena ada perubahan di intrasel, maka kanal natrium ini akan terbuka. Kalium maksud saya akan terbuka sehingga kalium akan keluar dari intrasel menuju ekstrasel. Ini yang disebut dengan voltage gate. Jadi terjadi perubahan voltase baik di ekstrasel atau intrasel yang menyebabkan terbukanya kanal ion sehingga menyebabkan ion itu bisa masuk atau keluar dari sel. Berikutnya adalah linkage ion channel. Kalau linkage ion channel itu adalah kanal ion yang selalu terbuka. Jadi kanal ini tidak tertutup, maka akan selalu terbuka dan menyebabkan terjadinya pengeluaran dan pemasukan ion yang fungsinya adalah untuk menyeimbangkan. Contohnya adalah NAK ATPase. Jadi pada saat terjadi hiperpolarisasi ya, nanti kalium akan keluar berlebihan dari sel, maka muatan listrik di dalam sel itu menjadi lebih negatif dibandingkan resting membran, maka supaya kembali normal, maka natrium ini akan dikeluarkan dari sel, kemudian kalium yang sudah keluar itu akan dimasukkan kembali ke dalam sel, sehingga muatan sel ini akan kembali bermuatan positif. Berikutnya tahapan dari aksi potensial. Yang pertama adalah potensial membran istirahat atau resting potensial membran. Ya, jadi ini sel dalam kondisi istirahat, tidak ada rangsangan, kemudian muatan listrik di dalam sel ini negatif. Penyebabnya adalah adanya ion fosfat dan protein di dalam sel, ini akan menyebabkan muatan di intraseluler menjadi negatif. Intraseluler lebih banyak mengandung ion kalium, fosfat, dan protein dibandingkan ekstrasel. Salah ini. Sedangkan di ekstrasel lebih banyak mengandung ion natrium, ion kalsium, ion klorida dibandingkan intrasel.
Kemudian kanal ion tipe linkage tadi ya, ini akan selalu terbuka dan tertutup untuk keluar masuknya ion natrium dan kalium untuk mempertahankan proses potensial membran istirahat, dan potensial membran istirahat pada saat kondisi istirahat itu adalah min 70 milivolt. Berikutnya tahap kedua adalah depolarisasi. Jadi depolarisasi ini merupakan peningkatan penurunan elektronegativitas dari intraseluler yang disebabkan masuknya ion natrium ya. Jadi ion natrium yang konsentrasinya itu tinggi di luar sel ini akan masuk ke dalam sel melalui kanal natrium yang membawa muatan positif, sehingga elektronegativitas di intrasel akan menjadi berkurang. Jadi dia akan berubah menjadi positif yang tadinya negatif. Akan mencapai maksimal positif 30 milivolt, atau kondisi ini disebut dengan depolarisasi. Kemudian ion natrium yang masuk ke dalam sel ini melalui mekanisme difusi pasif, karena konsentrasi ion natrium di ekstrasel lebih banyak dibandingkan intrasel, sehingga dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, maka melalui mekanisme difusi pasif. Dengan adanya ion natrium yang masuk tadi, maka muatan listrik di dalam sel yang awalnya min 70 milivolt ini nanti akan berubah menjadi 30 milivolt, atau negativitasnya menjadi menurun, tadi dia menjadi lebih positif. Maka setelah terjadi keseimbangan ion natrium dan di intra dan ekstrasel ya, maka tidak ada perbedaan, maka mulailah terjadi penutupan dari kanal natrium. Setelah itu repolarisasi. Pada saat sudah tercapai keseimbangan natrium di intra dan ekstrasel, maka kanal natrium akan menutup dan terbukalah kanal kalium, sehingga kalium yang ada di dalam sel itu akan keluar ke ekstraseluler melalui difusi pasif, maka akan terjadi peningkatan negativitas dari sel. Jadi sel akan kembali muatannya menjadi negatif dari 30 milivolt menjadi min 70 milivolt karena keluarnya ion kalium dari sel. Kemudian tahap yang keempat adalah terjadi proses hiperpolarisasi. Nah, proses hiperpolarisasi ini terjadi karena peningkatan jumlah ion kalium yang keluar dari sel, sehingga muatan listrik yang tadinya 30 berubah menjadi min 70, maka bablas ya, atau berlebih menjadi min 90 milivolt. Kemudian setelah terjadi keseimbangan ion kalium di intra dan ekstraseluler, maka kanal kalium ini pelan-pelan akan menutup. Nah, setelah terjadi penutupan kanal kalium, maka kalium tidak bisa keluar lagi dari sel keluar, maka mulailah terjadi kebocoran dari kanal natrium dan kalium ya, supaya potensialnya kembali ke min 70. Jadi elektronegativitasnya sedikit dikurangi gitu ya, sehingga mulailah natrium yang tadi sudah masuk itu dikeluarkan semua. Nah, karena dikeluarkan otomatis kan positifnya berkurang nih. Karena positifnya berkurang, maka harus diganti positif yang lain, yaitu ion kalium yang tadi sudah dikeluarkan dikembalikan masuk lagi ke dalam sel. Karena ion kalium itu membawa muatan positif, maka elektronegativitas yang min 90 tadi nanti akan meningkat menjadi min 70 sehingga kembali ke kondisi istirahat. Jadi ini tahapan aksi potensial yang ada di sel saraf ya. Jadi pertama dalam kondisi istirahat itu potensialnya adalah min 70 milivolt. Jadi belum ada rangsangan dan kondisi muatan listrik di intrasel adalah min 70 atau negatif. Kemudian apabila ada rangsangan ke sel saraf tersebut,
maka akan terbukalah kanal natrium. Nah, kanal natrium ini karena dia terbuka, apakah itu karena mekanik atau karena ligand gate atau karena voltage gate, maka dia akan menyebabkan natrium ini masuk ke dalam sel. Nah, pada saat dia masuk ke dalam sel, maka natrium ini membawa muatan positif, sehingga elektronegativitasnya akan menurun, dia akan menjadi positif. Maka dia akan naik sampai positif 30. Kenapa kok tidak bablas sampai positif 50? Karena pada saat positif 30 ini sudah terjadi keseimbangan natrium di intra dan ekstrasel. Nah, pada saat dia sudah mencapai puncak di voltase 30 milivolt, maka kanal natrium akan tertutup. Sehingga natrium tidak bisa masuk ke dalam sel, maka terbukalah kanal kalium. Nah, karena terbuka kanal kalium yang membawa muatan positif, kalium kan dikeluarkan semua dari sel. Maka muatannya akan kembali negatif. Nah, kondisi ini disebut dengan repolarisasi. Jadi kembalinya muatan listrik intrasel menjadi negatif karena keluarnya ion kalium. Selanjutnya ion kaliumnya kebablas sehingga banyak sekali ion kalium yang dikeluarkan, maka muatan listriknya akan menjadi lebih rendah dibandingkan muatan listrik pada saat kondisi istirahat. Nah, selanjutnya ini kondisinya disebut hiperpolarisasi. Nah, selanjutnya akan terjadi kebocoran dari kanal. Maka natrium yang tadi sudah masuk itu akan dikeluarkan, kalium yang sudah dikeluarkan masuk kembali ke dalam sel, sehingga muatan sel akan sedikit menjadi lebih positif, maka dia akan kembali ke periode istirahat. Nanti kalau ada rangsangan, datang lagi. Kemudian apa yang disebut dengan periode refraktori? Jadi periode refraktori adalah periode di mana sel ini tidak bisa melakukan apa ya, berespon terhadap rangsangan berulang apabila dia belum mengalami proses relaksasi. Jadi gini, misalnya dia dirangsang di sini ya, dirangsang di sini maka dia akan terjadi depolarisasi, kemudian terjadi repolarisasi, hiperpolarisasi. Kemudian apabila ada rangsangan baru lagi, naik lagi dia. Nah, kalau refraktori itu pada saat dia masih depolarisasi, kemudian sedikit repolarisasi, terus dirangsang datang lagi. Kalau refraktorinya panjang, misalnya seperti otot jantung, maka dia tidak akan berespon. Jadi dia harus turun dulu sampai repolarisasi, hiperpolarisasi, baru naik lagi. 75. Kemudian kalau otot saraf itu tidak, karena dia periode refraktorinya pendek. Jadi begitu dia dirangsang kemudian terjadi depolarisasi, kemudian dia mengalami repolarisasi, belum selesai ada rangsangan datang berulang, maka dia akan menyebabkan depolarisasi yang lebih tinggi dibandingkan depolarisasi akibat rangsangan pertama. Ini yang disebut dengan namanya adalah sumasi ya. Jadi semakin sering dirangsang, maka depolarisasi yang dihasilkan itu menjadi semakin tinggi. Biasanya kalau neurotransmitternya sifatnya sama ya. Jadi misalnya dendrit. Dendrit tadi itu kan ada cabang-cabangnya ya. Cabang 1 dia menerima rangsang dari asetilkolin. Cabang 2 dia menerima rangsang dari adrenalin misalnya. Atau asetilkolin juga. Cabang ketiga dia juga menerima rangsang dari asetilkolin. Maka kalau asetilkolin 3 cabang ini nanti masuk ke dalam sel saraf, maka aksi potensial yang ditimbulkan adalah tiga-tiganya itu digabung menjadi satu atau resultante, sehingga depolarisasi yang dihasilkan itu akan lebih kuat dibandingkan kalau dendrit tadi hanya menerima satu rangsangan asetilkolin. Ya, paham ya? Nah, bagaimana kalau misalnya dendrit itu menerima neurotransmitter yang sifatnya eksitasi sekaligus inhibisi? Nah, kalau misalnya dendrit tadi itu 5 cabangnya, 3 menerima asetilkolin yang sifatnya eksitasi, kemudian 2 menerima rangsangan GABA yang sifatnya inhibisi, maka
hasilnya di resultantenya ditambahkan ya. Jadi pertama yang meningkat berapa, yang turun berapa. Maka nanti hasil terakhirnya itu adalah masih ada sisa meningkat ya, tetapi dia lebih sedikit dibandingkan kalau tidak diberikan neurotransmitter yang sifatnya berlawanan. Nah, seperti itu. Jadi sel saraf itu bisa dirangsang walaupun belum selesai terjadi proses repolarisasi. Kemudian yang kedua, kalau dia dirangsang dengan neurotransmitter yang sifatnya agonis atau sama, maka efeknya adalah sinergis, jadi saling menguatkan. Tetapi kalau dia dirangsang dengan yang sifatnya antagonis, maka akan ada respon yang menurunkan. Ini adalah bagaimana mekanisme terjadinya aksi potensial di sistem saraf ya. Jadi setelah dendrit itu menerima rangsangan, kemudian rangsangan dibawa ke badan sel, di nukleus dia akan diolah, kemudian jawaban dari rangsangan tersebut oleh nukleus akan dikirimkan melalui akson Hillox. Jadi akson Hillox itu adalah pangkal ya, pangkal dari akson, kemudian akan terjadi aksi potensial di sepanjang dari akson tersebut. Nah, aksi potensialnya yang tadinya akson itu negatif ya muatannya, maka dengan adanya rangsangan dia akan berubah positif atau mengalami depolarisasi karena kanal natrium terbuka sehingga natrium masuk ke dalam sel. Kemudian setelah terjadi keseimbangan, natrium akan menutup, terbukalah kanal kalium. Kalium akan dikeluarkan dari sel sehingga negativitasnya kembali menurun, maka muatan listrik di intrasel akan turun. Kemudian dia akan berlebih sehingga terjadilah kondisi hiperpolarisasi. Setelah itu akan terjadi pengembalian muatan listrik ke arah negatif min 70 karena ada kebocoran dari kanal natrium dan kanal kalium. Jadi natrium dikeluarkan, kalium akan kembali masuk ke dalam sel, maka terjadilah muatannya min 70. Kemudian nanti apabila ada rangsangan datang berikutnya, maka terjadi aksi potensial berikutnya. Mungkin supaya bisa mengimajinasi ya, mengimajinasi kalian bagaimana sih sebenarnya aksi potensial itu bisa terjadi di sel saraf. Ini saya setelnya filmnya dulu ya. Neuron or nerve cell. In animals, control and coordination are provided by nervous and muscular tissues. All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. These receptors are usually located in our sense organs. Nerve cells or neurons respond to external and internal stimuli. Let's understand the structure of a neuron or nerve cell. Neuron. A neuron is a nerve cell with branches. It is the structural and functional unit of the nervous system. It may be elongated over 100 centimeter. A neuron can detect, receive, and conduct the nerve impulse to various parts of the body. Cyton. It is also called cell body. Its granular cytoplasm is called neuroplasm, and in the center, a spherical nucleus with nucleolus is present. Nissel's granules are a number of small basophilic granules of various shapes found in neuroplasm. Dendron are the branched projections of a neuron that act to conduct the electrical stimulation. Dendrites, these are terminal branches that arise from dendrons. Axon, it is single, long, and cylindrical. Its primary function is to conduct the nerve impulses away from the cyton. The plasma membrane of neuron is called neurolemma. The axon is covered by medullary sheath and possesses node of Ranvier. It may form a number of terminal arborizations. Let's understand how nerve impulse travels in the body.
Stimuli acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, the electrical impulse sets off the release of some chemicals. These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron. This is a general scheme of how nervous impulses travel in the body. A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other nerve cells. Jadi sistem tubuh kita kan diatur oleh saraf ya. Salah satu pengatur utamanya adalah saraf di samping sistem endokrin. Jadi kita ketahui bahwa secara fungsional struktur dari saraf yang pertama adalah dendrit ya. Jadi ujung-ujungnya ini atau ujung dari tonjolan-tonjolan dari badan soma ini fungsinya adalah menerima rangsang. Apabila rangsangan ini diterima oleh dendrit, maka informasi ini akan dibawa ke badan sel atau soma, di mana di badan sel ini ada organela-organela. Salah satunya adalah nukleus yang berfungsi untuk mengintegrasikan informasi yang masuk ke dalam sel neuron. Nah, selanjutnya akan dilepaskan respon dari dendrit tadi itu nanti akan dalam bentuk akson ya. Jadi maksud saya aksi potensial yang dikeluarkan atau ditranduksikan ke sepanjang dari akson. Nah, akson sendiri ini kan dia dibungkus oleh yang disebut dengan myelin sheath. Nah, myelin sheath ini fungsinya adalah untuk mempercepat proses tranduksi arus listrik atau aksi potensial. Nah, di sini ada bagian-bagian yang tidak diliputi oleh membran myelin, namanya adalah nodus Ranvier. Sehingga apabila ada aliran listrik, ini jalannya tidak menjalar pada saat dia melewati nodus Ranvier, tapi melompat. Jadi dengan melompat, maka dia akan lebih cepat untuk sampai ke akson terminalis. Nah, di akson terminalis nanti sel neuron itu akan mengeluarkan neurotransmitter, di mana neurotransmitter itu merupakan alat komunikasi dari sel. Nah, ini nanti dianukan sepanjang akson ya. Kemudian nanti sampai di akson terminalis. Kemudian setelah dicapai di akson terminalis, maka dia akan mengeluarkan neurotransmitternya. Nah, neurotransmitter ini nanti akan berikatan dengan reseptor yang ada di possinap. Ini namanya adalah celah sinap. Jadi celah sinap itu terdiri dari ada presinap, ada possinap, dan ada celah. Di mana nanti neurotransmitter ini akan bekerja pada reseptor di possinap. Kalau dia sifatnya eksitasi, maka dia akan merangsang sel neuron kedua. Tetapi kalau dia sifatnya inhibisi, maka dia akan menghambat sel neuron yang kedua. Ini adalah kerja dari aksi potensial ya. Jadi sudah bisa membayangkan ya. Rapid communication throughout the nervous system is made possible by the transmission of electrical signals across the membranes of neurons. These electrical signals are known as action potentials. At rest, neuron cell membranes exhibit a resting membrane potential. That is, the inside or intracellular surface of the membrane is negative with respect to the outside or extracellular surface. This resting membrane potential is generated by an unequal distribution of ions between the extracellular fluid and the intracellular fluid. In general, the extracellular fluid has a greater concentration of sodium, calcium, and fluoride ions
while the intracellular fluid is rich in potassium ions and large negatively charged organic acids. This resting potential generally measures about -70 millivolts. If stimuli are too weak to reach threshold, which is about -55 millivolts, no action potential will be generated. However, if a stimulus is strong enough to depolarize the hillock membrane to threshold, a series of events occurs, resulting in the generation of an action potential. The action potential is all or none. Once generated, the amplitude does not vary. Any threshold stimulus will produce the same action potential of about +30 millivolts, regardless of strength of stimulus. The action potential can be divided into 6 phases. The first phase is the resting potential phase, prior to depolarization, and is characterized by little ion flux. The second phase of an action potential is the threshold phase. This occurs as a threshold stimulus arrives at the axon hillock. Once threshold level is obtained, the activation gate on voltage-gated sodium channels opens rapidly and sodium influx occurs, rapidly depolarizing the cell membrane. This is known as the rising phase of an action potential. At about +30 millivolts, inactivation gates on voltage-gated sodium channels close. Slow opening voltage-gated potassium channels that began opening at threshold are now fully open. Potassium efflux occurs, and the membrane repolarizes during this phase, called the falling phase. Activation of potassium channels is at its highest, and few sodium channels are open during this phase. Because potassium channels open and close slowly, the action potential actually repolarizes beyond the resting potential. This undershoot phase occurs until potassium channels fully close at about -85 millivolts. During the recovery phase that follows, the neuron returns to resting conditions and the resting potential is restored. This action potential generated at the hillock propagates as a wave along the axon. The current flowing inward at one point of the axon during an action potential triggers depolarizations on adjacent areas of the axon, provoking identical action potentials at neighboring axon patches. Due to refractory periods, the action potentials spread like falling dominoes in one direction toward the axon terminals. Once at the terminals, the action potential triggers the release of neurotransmitters into the synaptic cleft. Ini sama gambarnya tadi ya. Jadi bagaimana proses dari komunikasi dari sel, terutama sel saraf ya, sel saraf dengan sel saraf atau sel saraf dengan efektor itu kan melalui aksi potensial. Jadi pada saat terjadi aksi potensial yang diakibatkan adanya rangsangan yang diterima oleh dendrit, kemudian rangsangan ini dilanjutkan ke badan sel, dan dari badan sel akan diteruskan melalui akson hillock, maka akan terjadilah penjalaran aksi potensial di sepanjang akson untuk kemudian dia bisa menyebabkan terjadinya sekresi dari neurotransmitter. Pada saat kondisi istirahat, jadi sebelum ada rangsangan, maka muatan ion di ekstrasel adalah positif, sedangkan di intrasel adalah negatif. Muatan positif ini disebabkan karena adanya ion kalsium, ion natrium, dan ion klorida. Sedangkan muatan negatif ini lebih disebabkan karena adanya ion fosfat dan ion organik ya. Jadi fosfat, kemudian organik ion itu contohnya adalah protein-protein. Nah, kalau ada rangsangan, di mana rangsangan ini itu
lebih rendah dibandingkan ambang rangsang, maka dia tidak akan menimbulkan aksi potensial. Jadi syarat terjadinya aksi potensial adalah rangsangan yang ditimbulkan itu melebihi dari ambang rangsang. Jadi ini ya, jadi kalau dia belum mencapai ambang rangsang, maka dia akan tidak menyebabkan terjadinya aksi potensial. Tapi kalau rangsangan itu sudah melampaui ambang rangsang, yaitu min 55 mV, maka dia akan terjadi aksi potensial, sehingga dia akan naik ya. Bentar. Nah, ini akan naik sampai mencapai puncak. Nah, kenapa bisa terjadi kondisi seperti ini? Ini disebabkan karena adanya pembukaan dari kanal ion. Jadi pada saat kondisi istirahat, kanal ionnya ini tertutup semua. Sehingga natrium lebih banyak di ekstrasel, kalium lebih banyak di intrasel. Kemudian akibat adanya perubahan kadar ion natrium atau terjadinya peningkatan ion natrium di ekstrasel, maka akan terjadi pembukaan kanal dari natrium. Sehingga natrium nanti akan masuk ke dalam sel. Nah, ini awal terjadi proses depolarisasi. Jadi begitu ada masuknya ion natrium ke dalam sel, kemudian natrium ini menyebabkan muatan di dalam sel positif, maka terjadilah kondisi yang disebut depolarisasi. Selanjutnya, setelah terjadi depolarisasi maksimal, maka akan terjadi penutupan kanal natrium tetapi pembukaan kanal kalium. Maka muatan positif yang ada di dalam sel ini harus dikeluarkan sehingga nanti dia akan terjadi kondisi yang disebut dengan repolarisasi karena keluarnya dari ion kalium dari dalam sel. Kemudian baru nanti akan dipertahankan kembali ke kondisi membran istirahat atau min 70 mV karena adanya kebocoran dari kanal natrium dan kalium. Sampai nanti timbul lagi rangsangan tadi. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kalian juga bisa baca dari Sherwood, dari Guyton, atau dari Ganong. Terserah kalian mau baca buku referensi apa. Yang penting harus yang diakui ya. Jadi jangan mengambil di misalnya di blog gitu ya, blog seseorang itu jangan. Jadi ambil referensi yang bisa dipercaya. Ada pertanyaan dari kuliah yang saya berikan hari ini?